The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Halo guys. Hai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Hafiz dengan NIM 20250140215 dari kelas D, ingin memaparkan materi tentang konfigurasi komputer. Bab yang pertama ialah peningkatan papan utama atau motherboard. Komputer memerlukan pembaharuan berkala karena berbagai alasan seperti perubahan persyaratan pengguna atau maksudnya itu adalah perubahan fungsi komputer oleh user. Yang kedua, perangkat lunak yang ditingkatkan memerlukan perangkat keras baru. Perangkat keras baru tentunya memberikan kinerja yang lebih bagus. Dan ketika Anda memperbaharui atau mengganti motherboard Anda juga perlu mengganti komponen lain seperti CPU, kipas, dan RAM agar lebih cocok dan lebih kompatibel dengan motherboard Anda. Dan mohon diperhatikan ketika memperbaharui motherboard Anda, mulailah dengan pertama memindahkan CPU, baru heatsink, dan rakitan kipas ke motherboard. Baru jika Anda ingin menggunakan kembali. Dan mohon diperhatikan ketika Anda bekerja agar dapat meletakkannya di atas alas antistatis atau mengenakan sarung tangan antistatis ataupun gelang antistatis yang bertujuan menghindari kerusakan CPU. Materi yang kedua itu mengenai langkah-langkah untuk memperbaharui motherboard. Terdapat langkah-langkah untuk memperbaharui motherboard, yaitu yang pertama, catat cara pemasangan power supply, kipas casing, LED casing, dan tombol casing ke motherboard lama. Yang kedua, lepaskan kabel dari motherboard lama. Yang ketiga, lepaskan kartu ekspansi dari wadahnya. Keempat, perhatikan dengan seksama bagaimana motherboard lama terpasang pada casing. Yang kelima itu, lepaskan motherboard lama dari casing. Yang keenam, periksa motherboard baru dan identifikasi letak semua konektor seperti konektor daya, SATA, dan lain-lain. Yang ketujuh itu periksa pelindung I/O yang terletak di bagian belakang casing komputer. Kedelapan, masukkan dan kencangkan motherboard ke dalam casing. Kesembilan itu sambungkan power supply, kipas casing, LED casing, panel depan, kabel lain yang diperlukan. Dan yang terakhir, setelah motherboard Anda terpasang, mohon perhatikan jika terdapat konektor yang kendor, mohon Anda kencangkan. Jadi beberapa orang meningkatkan perangkat keras komputernya itu karena alasan seperti perubahan penggunaan komputer. Seperti dulunya komputer ini berguna hanya sebagai komputer kantoran, dan komputer ingin melatihnya sebagai komputer yang berguna untuk pengundikan atau pemrograman. Jadi diperlukan perangkat keras yang sesuai dengan fungsi yang diinginkan oleh user. Dan ketika pemasangan motherboard, terdapat beberapa
langkah-langkah seperti menggunakan sarung tangan anti statis atau gelang dan bekerja di atas alas anti statis, di mana berfungsi menghindari kerusakan CPU. Dan ketika pemasangan motherboard juga terdapat langkah-langkah yang telah saya jelaskan. Kerja bagus. Materi yang ketiga itu mengenai peningkatan CPU. CPU ini adalah alat yang berfungsi sebagai pemroses data di komputer. Jadi jika Anda ingin komputer Anda lebih cepat dalam mengolah data atau memproses data, mungkin Anda sebaiknya meningkatkan CPU atau CPU dengan yang lebih baik. Tetapi ketika Anda membeli atau mengganti CPU Anda maupun mengupgrade, diperlukan juga heatsink dan kipas yang sesuai dengan CPU Anda tersebut. Yang dimana heatsink dan kipas ini berfungsi sebagai pembuang panas dari CPU agar CPU lebih dingin. Dan terdapat juga langkah-langkah pemasangan kipas. Yang pertama, menjalarkan kipas sehingga menghadap ke arah yang benar untuk menyedot udara masuk atau menghembuskan udara keluar. Maksudnya ialah ketika Anda memasang kipas, mohon harap disedarkan dengan CPU Anda agar kipas dapat menarik udara panas yang keluar dari CPU Anda dan membuangnya dari luar. Yang kedua itu pasang kipas menggunakan lubang yang telah dibuat pada casing. Jadi di motherboard terdapat mungkin kalau tidak salah 4 lubang yang telah disediakan sebagai tempat memoteng kipas tersebut. Yang ketiga itu sambungan kipas ke motherboard dan power supply. Terdapat juga persyaratan. Pertama, CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada. Jika Anda membeli CPU baru, maka Anda perlu memperhatikan soket Anda. Soket CPU ini dimaksud ialah yang ini. Harus sesuai dengan CPU Anda yang baru. Jika tidak sesuai, maka mungkin terjadi kegagalan dalam memproses data. Yang kedua, CPU baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. Maksudnya adalah CPU baru Anda harus sesuai dengan chipset motherboard bawaan motherboard baru Anda. Ketiga, CPU baru harus beroperasi dengan motherboard dan power supply yang ada. What do you mean by that? Yang ada. Materi yang keempat mengenai peningkatan perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan di komputer berfungsi sebagai tempat menyimpan file, dokumen, picture, video, dan lain sebagainya. Dan jika Anda ingin komputer Anda memiliki penyimpanan yang lebih panjang atau yang lebih besar, Anda dapat membeli hard drive baru atau bisa juga meningkatkan penyimpanan Anda daripada Anda membeli komputer baru yang pastinya akan membuat kantong Anda bocor. Terdapat juga langkah-langkah untuk memasang hard drive. Yang pertama, letakkan hard drive di tempat drive yang kosong, lalu setelah itu kencangkan skrup untuk menahan hard drive tersebut. Yang kedua, hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang benar. Ketiga, sambungkan kabel daya ke drive. Yang pastinya ada alasan untuk membeli hard drive baru. Yang pertama, meningkatkan ruang penyimpanan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan hard drive. Yang ketiga, install sistem operasi kedua. Yang keempat, simpan file swap system. Yang kelima, menyediakan toleransi kesalahan. Yang keenam, cadangkan hard drive
Asik. Materi yang kelima itu adalah peningkatan periferal. Periferal itu adalah perangkat keras tambahan seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Perangkat periferal perlu ditingkatkan secara berkala. Misalnya, jika perangkat berat beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas. Peningkatan mungkin diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard atau mouse Anda. Pertama, ubah keyboard dan mouse Anda menjadi desain yang ergonomis. Kedua, konfigurasikan ulang papan ketik Anda mengakomodasi tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan. Ketiga, untuk mengakomodasi penggunaan bagi penyandang disabilitas. Desain ergonomis yang dimaksud itu adalah ini. Mungkin terlihat aneh karena model ini berfungsi agar user lebih mudah dalam mengetik dan menghindari cedera tangan juga. Tapi jika Anda tidak ingin model seperti ini, Anda bisa juga meningkatkan periferal Anda dengan menggunakan koneksi USB. Atau jika komputer Anda tidak terdapat koneksi USB, Anda bisa membeli kartu adaptor USB. Kartu adaptor USB ini seperti ini. Ini adalah USB Anda. Yang terakhir itu adalah peningkatan power supply. Memperbaharui perangkat keras komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya. Jadi, jika Anda memperbaharui perangkat keras Anda, maka akan berpengaruh juga ke kebutuhan daya yang diperlukan. Jadi Anda perlu meningkatkan power supply Anda, atau Anda bisa membeli power supply yang kedua. Di mana power supply yang kedua itu dapat berfungsi sebagai cadangan jika power supply Anda yang lama gagal atau terjadi kegagalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, I'm dead. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind. Ladies and Love gentlemen, so hard to find. we got him.